Biasanya kalau tingkat perkuliahan, instansi-instansi, pelatihan dosen, guru, biasanya itu lebih cenderung kebanyakan online. Kalau misalkan zaman sekarang, kalau misalkan jauh, kalau untuk anak SD, SMP itu yang diperlukan offline. Jadi offline tatap muka ya. Jadi tatap muka kalau tingkat SD, SMP. Cuman kan pembelajaran tingkat SD, SMP ada online-nya, harus dimanfaatkan berupa grup WA orang tua untuk bimbingan anak. Kalau Anda sulit membimbing anak di sekolah, SD agak lain bisa membimbing orang tuanya diarahkan melalui online lewat grup WA. Kalau pertanyaannya seperti ini, online itu sebetulnya fleksibel antara waktu dan tempat biasanya, dan biaya juga lebih praktis. Kalau pertanyaannya untuk perguruan tinggi, Anda pilih online atau offline misalkan, lebih enak online atau offline? Kalau untuk pengetahuan, untuk knowledge, untuk pengetahuan. Kalau untuk attitude memang sulit dibentuk secara online. Akhlak lah, kalau akhlak itu memang sulit dibentuk secara online, memang offline. Jadi tatap muka kalau untuk pendidikan attitude-nya. Kalau hanya pengetahuan kan sebetulnya ketimbang Anda datang ke sini tiap hari menghabiskan uang tiap berapa, sebetulnya praktis online asal mau belajar. Sebetulnya Anda ngajinya di Lirboyo, spesialis untuk guru agama, kuliahnya online, itu akan lebih cenderung pintar kan dan baik. Kalau Anda ingin jago bahasa Inggris, misalkan Anda di Pare, kursus di Pare Kediri, lebih jago bahasa Inggrisnya 5 bulan juga akan lebih jago. Kuliahnya online itu lebih bagus sebetulnya, sesuai kebutuhan kalau online. Cuman kalau tidak menguasai ya online, Anda tidak menguasai dunia digital, ketinggalan. Sekelas menteri pun sekarang itu ya isinya lewat Google, lewat Zoom, pelatihan-pelatihannya lewat Zoom. Memang harus menguasai dunia digital, baik online ataupun offline. Cuman kan kalau dipaksakan untuk anak SD, SMP, online itu memang agak sulit. Satu, akses, kedua, alat, banyak hal. Tetapi kalau kita SMA, perguruan tinggi seperti ini, Anda sebetulnya tidak ada yang tidak punya kuota. Sebetulnya kalau mahasiswa ya, semuanya punya kuota. Kalau Anda tidak punya kuota, tidak aksesnya, tidak jalan internet, kemungkinan satu hari akan galau. Akan ya mungkin nggak bisa lah anak-anak sekarang. Informasi akan ketinggalan, makanya perguruan tinggi itu ya sebetulnya sebagai kebutuhannya online itu lebih praktis. Kalau di bidang-bidang lain, pendidikan inovasi atau evaluasi, sebetulnya online itu akan lebih cepat, biayanya ya relatif murah, waktunya tidak tersita, tempatnya fleksibel. Online itu gitu ya. Tapi kalau dipaksakan untuk SD, SMP memang agak sulit, apalagi anak SMP masa-masa pembentukan karakter gitu ya. Jadi kesimpulannya online itu memang harus dikuasai ketika Anda nanti SMA, mengajari SMA, atau Anda ada pelatihan-pelatihan. Anda misalkan walaupun tidak jadi guru, pelatihan-pelatihan menanam cabai misalkan online kepada anak buahnya atau apa aja, itu lebih praktis kalau Anda menguasai dunia digital gitu ya. Tidak ada pertanyaan? Lebih baik online atau offline untuk perguruan tinggi? Offline. Lebih baik tatap muka. Karena Anda bukan orang sibuk. Kalau orang sibuk mungkin online. Cukup ini? Tidak ada pertanyaan? Cukup. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau dijawab boleh, tidak pun boleh. Beres pencet kamera. Jadi nanti pas di UTS nomor 4, jadi silakan tulis link YouTube ada. Jadi harus punya link itu, harus
video lah minimal kemarin video ya presentasi yang kemarin diupload gitu ya. Kelompok 1 udah punya, kelompok 2 sekarang, yang lain berarti belum punya, harus buat video dan pendidikan apa saja boleh, misalkan mobil bebas, mobil pakai sarjana ini kampusnya ada misalkan naik tangganya ada 9 jalannya meternya berapa boleh, atau misalkan tentang cara-cara pakai kerudung yang baik misalkan, atau sepatu apa aja yang penting bermanfaat gitu ya. Enggak, orang. Jadi memang seorang nanti mau menjawab nomor 4 UTS boleh, tidak pun boleh karena UTS. Nanti ya, mau dijawab boleh, tidak pun karena UTS. Cuma nilainya paling besar. Yang kedua, ini yang kedua untuk minggu-minggu selanjutnya. Jadi kalau misalkan Bapak tidak ada seperti kemarin, memang kalau kemarin Bapak ada absennya di Bapak diambil. Kalau tidak masuk Bapak di absennya pakai video seperti tripod ini kalau bisa menggunakannya. Kebanyakan harus belajar. Memang teknologi itu memang harus bisa menggunakan alat. Ketika Anda PPL bisa mengoperasikan e-book, laptop dan lainnya. Belajarlah gitu ya. Kebanyakan kelas lain jarang yang bisa ketika mati kameranya nggak bisa mengoperasikan, harus bisa belajar ya buat bersama. Siapkan ini udah tahu ya belajar Bapak kalau mau buat video jangan ambil di sana kan ada ini kameranya dua-duanya aja. Ini apalagi ini tentang pembelajaran, memahami pembelajaran online kan dibantu ya. Apakah perlu online di tingkat SD, SMP, SMA atau perguruan tinggi? Kalau SD online itu memang sudah ada via WA dengan orang tua, SMP pun sama, ada grup orang tua itu salah satu online-nya. Kalau perguruan tinggi penting offline atau online, nanti yang menjelaskan kelompok ini. Atau orang yang sibuk kuliahnya atau ngajinya di Lirboyo, ini kuliah di Unik, misalkan online kuliahnya, apakah lebih bagus nanti pendidikannya atau tidak? Ingin jago bahasa Inggris, misalkan dia tinggal di Pare, tetapi kuliahnya di Unik, misalkan online, akan lebih bagus mana kualitasnya antara misalkan spesialis tafsir, kuliahnya ngajinya di spesialis tafsir benar-benar tiap hari, kuliahnya online di Unik, apakah kualitasnya bagus yang online atau yang offline misalkan? Cuman ketentuan orang-orang yang ya sibuk lah. Nanti kelompok ini yang akan menjelaskan. Untuk UTS sudah tidak ada pertanyaan lagi, cuman itu yang paling berat untuk Anda, harus punya video, mau menjawab boleh, tidak pun boleh. Cukup ya? Boleh? Jadi kalau untuk nomor 1, 2, dan 3 itu diambil dari materi kelompok atau dari ambil dari semuanya, dari kemarin misalnya teknologi, misalnya penyelesaiannya. Kebanyakan bukan pengertian Bapak nanti dapat dan juga cara berpikir ada. Terima kasih. Tapi yang paling bagus